bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu ya, sebelum Ibu nanti melaksanakan praktek observasi di kelas ya Bu ya. Oke baik Ibu, sesuai dengan janji kita hari ini, kira-kira Bu, Ibu nanti mau mengajar di kelas berapa Ibu? Oke, nanti saya mengajar di kelas 81 ya Bu. Kelas 81 les 12 ya Bu ya. Les 12. Mengampu di mata pelajaran apa itu Bu? Pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen ya. Oke baik Ibu, kalau begitu saya rasa Ibu sudah mempersiapkan lah ya Bu, karena hari ini mau ikut tayangannya. Puji Tuhan sudah Ibu. Iya. Baik Ibu, kira-kira tujuan pelajaran hari ini apa kira-kira? Jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya. Yang pertama yaitu memahami makna pemeliharaan Allah. Itu yang pertama, memahami makna pemeliharaan Allah. Baru yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa dan pujian. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oh baik sekali ya, bagus sekali isi dari materi yang akan Ibu sampaikan. Mungkin nanti seru saya rasa nanti cara penyampaian materinya ya Bu ya. Semoga Ibu, semoga Ibu. Oke baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan? Oke, jadi area pengembangannya tercakup dalam 3 bagian, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Oke baik. Seperti biasa ya kan Bu, penilaian itu memang tak lepas dari yang 3 ini ya Bu ya, maupun itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka sebagai guru dan pendidik di sekolah ya Bu. Oke baik Bu, area pengembangan sudah. Baru bagaimana strategi yang akan Ibu Ibu tampilkan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Ibu sebutkan? Oke, jadi strategi yang saya buat kan Bu melalui strategi CTL lah nanti. Baru ada diskusinya, ada tanya jawabnya, lalu ada LKPD saya buatkan, juga ada ice breaking-nya Bu. Wah, sangat seru ya. Karena ice breaking ini memang hal yang ditunggu-tunggu siswa nih. Iya, dan gak menegangkan ya Bu ya. Iya, biar cair suasana itu, biar kelas kita pun makin semangat ya Bu ya. Iya. Oke baik, saya catat ya Bu ya, apa-apa saja tadi strategi yang telah Ibu siapkan. Kalau boleh tahu Bu, apakah ada media pembelajaran yang Ibu pakai nanti untuk ini? Ada Bu, ada medianya, termasuklah itu nanti PPT, tapi dalam bentuk Canva ya Bu ya. Oh iya. Jadi otomatis pasti menggunakan Infocus. Jadi ada laptop, ada Infocus, ada speaker pengeras suara, karena ada seperti video, menonton video nanti anak didik saya buat Ibu. Kira-kira begitulah Bu. Itu aja. Berarti aplikasi yang Ibu pakai itu aplikasi apa Bu untuk mengukur asesmen mereka nanti Bu? Woodwell. Woodwell. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Sangat seru nih saya rasa nanti proses pembelajaran di kelas. Amin Bu, amin. Iya. Baik Ibu, saya rasa cukup ya di sini ya Bu ya untuk observasi kita. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung eksekusi ya Bu ya. Oke Bu, siap Bu. Ini hari ini ya kan Bu? Iya, hari ini ya Bu. Jangan 1. lupa ya Bu, di kelas 81 1 dan 2. Baik Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu. Saya hanya memberikan support kepada Ibu supaya nanti apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa strategi, apa tujuan, apa area pengembangan tadi Ibu sebutkan, semuanya bisa dituntaskan pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi nanti di sesi selanjutnya di pasca observasi. Oke, sama-sama Bu. Oke, baik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Oke, sama sekali lagi ya. Selamat pagi. Terima
dan lagu. Siapa yang bertugas hari ini? Maju ke depan. Tidak lupa dengan yang satu ini seperti kebiasaan kita. Ayat hafalan. Ayat hafalan yang pertama Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Kebenaran Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mantap. Hafalannya lancar sekali. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Akan kita mulai pelajaran kita saat ini. Namun diingatkan dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat kan? Masih ingat keyakinan kelasnya? Oke. Coba dulu Aurel beberapa dari keyakinan kelas kita. 1. Menghormati, 2. Kehadiran, 3. Kejujuran, 4. Kenyamanan, 5. Komunikasi, 6. Saling menghargai, 7. Kedisiplinan. Oke, supaya yang nanti diterapkan selama pembelajaran kita. Janji? Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, Ibu cek dulu sekali lagi hatinya. Bagaimana? Senang perasaan hari ini? Biar lebih bahagia lagi, biar lebih semangat lagi, Ibu ada es briefing. Namanya adalah tebak gambar. Oke? Tebak gambar kita buat dulu ya. Ya? Siapa cepat dia langsung cuci tangan, oke? Oke. Gambar apakah ini? Gambar apa ini, Riansa? Lipat. Gambar? Kambing yang lain. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar apa, Mikael? Lupa jadinya. Ada yang lagi? Gambar apa, Nomi? Rusa. Iya. Gambar apa ini ya? Ada yang lain? Rusa. Kambing. Apa? Kita lihat ya. Yang benar adalah gambar bisa dibekal lagi ya. Perhatikan lagi sayang-sayangnya. Oke. Ini gambar apa? Kali ini Anda benar. Ya, senang hatinya? Belum. Oke, sudah siap belajar? Oke, baiklah sayang, kita akan belajar. Buka bukunya, kita memasuki bab 3 ya. Kemarin memang saya sudah memperkenalkan mengenai judulnya aja kan? Oke, jadi sekarang ini kita akan masuk. Namun, dengarkan, kita dengarkan. Ibu mengingatkan kembali akan materi sebelumnya, yaitu mengenai ITE. Dan Ibu akan memberikan pertanyaan sekitar 2-3 pertanyaan. Apakah masih ada ingatannya tentang materi yang Ibu ajari di minggu-minggu yang lalu? Dan ini bentuk permainan, akan disuruh nanti siapa yang menjawab, bukan Ibu yang menulis, tapi ada nanti di sini ya. Oke. Oke, pertanyaannya dari Ibu. Ya, pertanyaannya dari Ibu. Apakah dampak positif dari perkembangan iptek di dalam kehidupanmu sehari-hari? Yang menjawab
Mempermudah kegiatan sehari-hari. Mempermudah kegiatan sehari-hari. Boleh disertai dengan contohnya? Contohnya mencuci baju, memasak menggunakan kompor, baru berkomunikasi menggunakan hati. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa bukti bahwa iptek sudah ada dalam Alkitab Perjanjian Lama sejak dahulu kala. Yang menjawab ini adalah jeng. Kita saksikan ya. Siapa menjawab ini? Yang menjawab adalah Ruba. Oke, berdiri dulu Ruba karena sudah kelihatan di sini. Silakan Kak. Beberapa iptek yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama di Alkitab. Yang pertama adalah Kain dan Habel. Itu yang memukul bu. Kenapa Mikael? Kain dan Habel menggunakan harus tepuk tangan. Berarti ingatannya sudah mantap. Tapi hari ini kita mempelajari materi kita yang ada di bab 3. Semua dulu membaca judulnya nak. 1, 2, 3. Ya. Setelah memelihara hidupku. Satu lagi juga pertanyaan dan juga sekali lagi. Jawab nanti. Datang dia ya. Dari karena ada di sini Aurel Sinar ya. Oke, Aurel. Pelajaran kita hari ini mengenai pemeliharaan Allah dalam hidupku. Ibu tanya lalu bersama Aurel. Apakah Allah memelihara hidupmu? Dan coba berikan 2 buktinya. Contoh yang pertama, pas kita lagi belajar, Tuhan memberikan kita kepintaran agar kita bisa menjawab. Pas kita ujian juga Tuhan memberikan kita kepintaran agar kita bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, tepuk tangan untuk si Aurel. Contoh besarnya adalah aku ada hari ini, kita ada hari ini karena siapa? Karena Tuhan. Jadi kan kita apa? Sekali. Oke, sekarang masuk lagi ke Matius. Bukunya semua yang ada di halaman 24. Oke. Maaf ya, ada kendala tadinya. Oke, Allah memelihara hidupku. Apa tujuan pembelajarannya? Coba dibaca yang ada di halaman 22. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Memahami makna pemeliharaan. memahami makna. Jadi dengan adanya nanti pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada kalian, diharapkan anak didik kami menyadari akan besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, di mana Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Tujuan yang kedua, siapa dulu membaca kasih dulu. Nyari yang kasih. Menunjukkan sikap sebagai orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa dan pujian. Iya. Nah, tadi kan Allah sudah memelihara kehidupan kita. Dalam kehidupan kita selalu diberikan kesehatan. Lalu apa yang diharapkan dari kita? Yang diharapkan dari kita adalah wujud nyata dalam kehidupan kita dalam bentuk ucapan syukur. Ucapan syukur itu dalam bentuk apa? Nanti akan diajari dengan cara berdoa, dengan cara apa lagi? Menyanyi dan juga beribadah. Oke, sekarang kita ajarkan lebih mendalam lagi. Oke. Satu orang dulu menjawab dulu. Kira-kira menurut anak didik saya di sini, apa itu arti memelihara? Menjaga. Apa arti memelihara? Memelihara itu identik dengan Menjaga. memelihara. Apa tadi?
merawat, apa lagi? Membimbing. Mantap bah, membimbing. Lalu ada lagi yang lain? Menjaga, melindungi, menolong, merawat, membimbing. Menjaga ini identik dengan melindungi. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk kita manusia. Dia juga memelihara kita setiap hari. Allah memberikan kepada kita apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikasih sayang Allah kepada kita. Apalah itu kira-kira? Amanda lagi. Memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu untuk bisa kita lanjut? Bisa. Oke, sekarang kita menonton dulu ya. Mau menonton? Allah memelihara manusia. Manusia tinggal di berbagai tempat. Ada yang tinggal di dekat pantai, ada yang tinggal di tanah yang rata, dan ada juga loh yang tinggal di pegunungan. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan video itu? Ada yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari video itu? Barangkali Ezra bisa? Ada yang lain? Oke, baik Ibu aja ya. Oke, di mana Allah menjaga semua manusia, baik yang ada di pegunungan atau baik yang ada di dataran rendah. Sekarang kita buat tugas diskusi kelompok, tapi biar cepat-cepat ini kita bisa selesaikan. Kami mohonkan anak-anak saya juga mengerjakannya cepat-cepat. Oke? Tidak ya. Ini dalam bentuk doa. Ini dalam bentuk lagu. Dalam bentuk lagu dan di dalam bentuk doa. Udah biasa, Dipan, dengarkan Ibu, dengarkan aba-aba dari Ibu, dengarkan aba-aba dari Ibu IDS. Dengarkan aba-aba dari IDS. Kerjakan tugas kelompoknya, sesuai dengan LKPD atau soal yang ada di depanmu. Ya, sesuai dengan soal yang ada di depanmu. Oke, Ibu janjikan kita keluar, tapi mengingat waktu karena terkendala tadi beberapa kesalahan teknis di sana, jadi gak usah dibuat dalam bentuk video, langsunglah ini aksinya ke depan. Kalau dalam bentuk lagu dinyanyikan ke depan. Bisa? Bisa Diansa? Bisa. Bisa Yoga? Paham dengan soalnya? Paham. Bisa yo? Bisa Yobi? Bisa nah? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Apa Yoga? Diagram pen. Oke, diagram pen mengenai garis waktu. Jadi bikin dalam bukumu garis waktu dari yang terbahagia, ukurannya gini, paling bahagia dalam hidupmu 15. Sudah? Titik terendah dalam buat itu tariklah kesimpulannya. Dari begitu banyaknya perjalanan yang menyakitkan dan menyenangkan, apalah yang kau tarik dari sekarang kesimpulannya? Bisa? Sama. Maka satu aja. Yang kita perlu satu aja.
berarti cobalah yang buat ya. Ini dalam bentuk apa nak? Ada kelompok yang mau maju, dan bisa kelompok apa sih nak? Kelompok ceria. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ceria. Membacakan atau membuat presentasinya ke depan. Matikan musiknya. Oke, matikan dulu musiknya biar kelihatan kedengaran kawan kita membuat cara pemujiannya atau ucapan syukurnya kepada Tuhan. Lurus nak, lurus. Geser sini nak, geser. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, buatlah dalam bentuk video satu lagu rohani. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti lelaki bawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kesimpulannya adalah sebayanya perjalanan hidup yang kami lalui, Tuhan masih memelihara kami dan menjaga kami. Oke, mantap. Oke, siapa yang bisa ada yang memberikan tanggapan dari kelompok ceria ini? Oke, kasih silakan nak, berdiri saya. Oke, apakah kalian mensyukuri segala perjalanan hidup kalian dari yang menyedihkan hingga yang menyenangkan itu? Ya, kami bersyukurnya dalam berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oke, cara mengucap syukur ini dengan cara contoh apa itu? Berdoa, ibadah. Pertanyaannya salah satu metode yang paling utama adalah beribadah. Ada lagi yang lain nak? Pas? Sekali lagi kita kasih aplaus lagi untuk kelompok. Silakan duduk nak, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Oke, kelompok berikutnya. Sekarang kita jawablah dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Buat di sini kalian yang menjawab di selembar kertas, ya? Oke, bisa? Bisa nak? Oke, udah. Perhatikan soal yang ada di depan dengan bagus, lalu jawab. Mulai dari sekarang. Langsung tulis di sini. Nggak usah lempar. Ya. Enggak, langsung jawab. Oke, udah. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melihat layar dan membacanya dengan jelas. 2, 3, ya.
silakan berdiri. Esra, bagaimana perasaanmu hari ini setelah kita belajar bab 3 tentang pemeliharaan anak? Senang Bu, Senang. karena di sini Bu jadi lebih tahu gimana kedepannya untuk melayani anak lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi demikianlah pembelajaran kita. Dari sekian lama tadi pembelajaran yang berlangsung, adakah yang melanggar keteraturan kelas atau keyakinan kelas? Ada Bu, ini Bu. Siapa itu? Oke, keteraturan yang keberapa itu? Delapan Bu. Yang ke? Oke, jadi untuk berikutnya diharapkan supaya semua tertib saat pembelajaran berlangsung. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini, apalagi kita pelajaran agama, boleh menjadi ilmu baru dan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya adalah menyelesaikan kelompok yang belum maju baru, terus menyelesaikan atau menghafal ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Mazmur 23 ayat 1. Itulah ayat tujuan kita. Tepuk tangan di Mazmur 23 ayat 1. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Tuhan yang telah menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu IDS. Pagi Bu RL. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat juga. Oke baik Bu, hari ini kita masuk ke sesi untuk pasca observasi ya Bu ya. Iya. Kemarin sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga saat pelaksanaan observasi ya Bu ya. Kemarin itu hari apa ya Bu ya? Hari Rabu Bu. Oh, Rabu Rabu. 1-2 di kelas 81. Iya, tanggal 11 kemarin ya, 11 September ya. Oke. Baik Ibu, tanpa panjang-panjang waktu lagi. Nah, saya ucapkan pertama sekali terima kasih kepada Ibu kemarin sudah memberikan waktu dan kesempatan meluangkan waktu lah untuk melakukan proses observasi di kelas 81 kemarin ya Bu ya, di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, menurut catatan saya ya Bu ya, yang saya tulis saat melakukan proses observasi kemarin, Ibu sudah melakukan apa yang Ibu tuangkan dalam modul ajar itu sudah tertera di sini. Dan juga yang menarik itu saya lihat Ibu prepare dalam menyiapkan peralatan ya Bu ya. Dan juga saya lihat situ Ibu melakukan interaksi dua arah dengan siswa dan juga Ibu, serta dengan siswa lainnya juga saya lihat. Baru saya lihat Ibu menggunakan model pembelajaran CTL yang Ibu kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya sih sudah baik sih, kalau menurut saya Bu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira Ibu bersedia untuk menjawab Ibu? Dengan senang hati Bu. Dengan senang hati. Baik Ibu, ada pertanyaan saya pertama itu kira-kira apa yang masih perlu Ibu tingkatkan cara Ibu menyampaikan pembelajaran pada hari Rabu kemarin Ibu? Oke, baik Ibu RL. Yang perlu saya tingkatkan ini kali ya, masalah memanajemen waktu. Jadi kadang saya kemarin keasikan di suatu kegiatan sehingga di kegiatan yang lain kurang waktunya gitu. Di situ barangkali saya yang masih kurang memanage gitu lagi. Kurang memanage waktu ya. Baiklah Bu, kalau perkara memanage waktu memang kita sebagai guru memang harus pandai-pandai ya Bu ya. Kalau kita terbiasa memanage, kita akan lebih baik lagi nanti ke depan. Oke baik Bu, kira-kira ada hal lagi yang perlu Ibu tingkatkan untuk ke depannya? Banyak Bu, banyak termasuk itu meningkatkan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Saya berencana mempelajarinya itu Bu, penasaran saya. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya,
Kira-kira menurut Ibu teknik apa yang perlu lagi Ibu tingkatkan nanti? Teknik ya, Uh-uh. meningkatkan kompetensi pedagogik Ibu tentang penggunaan model pembelajaran yang bervariasi. Tentang model pembelajaran ya. Iya. Kemarin pun Ibu sudah membuat model pembelajaran CTL saya lihat. Itu pun saya rasa sudah cukup bagus ya, karena banyak sekali contoh-contoh yang Ibu kaitkan dengan dengan pelajaran yang Ibu berikan, sampaikan kepada siswa. Oke, baik Ibu, Ibu menyadari ya Bu ya, hal-hal itu yang perlu Ibu tingkatkan lagi selanjutnya. Oke Bu, kalau hal-hal yang lain seperti saya lihat juga semalam itu ada sedikit grogi-groginya, nervousnya, itu wajar. Saya juga merasakan hal yang sama ketika didampingi oleh waktu supervisi oleh Ibu PP saya, dan juga kemarin sama Ibu Kepala Sekolah waktu observasi. Itu hal yang biasa. Ibu juga hal demikian. Ya Bu ya. Apalagi itu Bu yang kemarin itu proyektor tiba-tiba. Oh ya, tapi saya lihat jantung saya duduk di situ. iya, saya nampak memang. Tapi Ibu sigap dalam mengantisipasi matinya layar itu ya. Memang saya lihat memang di situ. Bagus itu ya Bu ya. Nah tadi Ibu saya dengar mau meningkatkan di bagian apa tadi, pedagogik ya, terutama di model, dan juga tadi ada media saya lihat dengar tadi ya. Nah kira-kira media apa yang ingin Ibu, media pembelajaran apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu untuk siswa? Bisnis AI itu Bu, Bisnis saya AI itu. melihat di sana, tapi saya kurang paham, tapi sudah mulai belajar. Tapi rencana nanti di sekolah kita ini kan banyak bapak ibu guru yang masih muda dan pintar-pintar, jadi saya udah tanya beberapa bapak ibu guru, cuman penyesuaian waktu. Jadi dalam waktu dekat ini saya ingin mempraktekkan juga. Oh gitu. Berarti Ibu libatkan orang-orang yang yang ahli di bidang itu ya. Oke, baiklah Bu. Kira-kira kapan mau Ibu laksanakan itu? Sesegera mungkin Bu, tapi sekarang akunya lah dulu belajar. Kalau sudah nanti mantap saya, segera saya akan memaparkannya atau mempraktekannya untuk peserta didik kita gitu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Kira-kira rancangan tindak lanjut Ibu gimana Bu? Untuk rencana Ibu tindak lanjut Ibu gimana setelah kita melakukan proses observasi semalam itu? Oke, berikutnya saya lebih membekali diri lagi agar bisa mempersiapkan diri untuk menarik di hadapan siswa dengan materi-materi yang saya sampaikan. Kiranya siswa tertarik. Jadi pokoknya long life education ya katanya, itu istilahnya. Dalam arti saya harus membekali diri saya dengan berbagai ilmu. Saya akan selalu, termasuk sama Ibu RR nih. Oh, iya. Ibu RR nih mantap di dalam hal pembelajaran, jadi jangan suka-suka nanti mengajari saya ya Bu. Iya, baik. Saya siap diajari. Oke, baik. Saya sangat senang Bu, saya sangat senang jika ada orang yang ingin belajar ya. Yang penting kita sesuaikan aja waktunya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik Ibu, bagus sekali ya rancangan tindak lanjut Ibu ya rencananya. Baru tadi kan kita sudah melakukan proses coaching dari awal ya Bu ya, dari pra, observasi dan sampai hari ini. Kira-kira gimana lah perasaan akhir Bu ini saat melakukan proses coaching ini? Perasaan saya senang sekali Bu. Jadi justru saya bangga Ibu pilih untuk peran ini. Banyak hal yang sudah saya dapatkan, ternyata pembelajaran itu yang sebaiknya adalah seperti ini. Jadi kalau dikatakan bagaimana perasaan saya bangga dan saya senang. Dan kemarin juga Ibu saya utarakan sama Ibu, mana tahu ada lagi hal lain nanti yang mau Ibu praktekkan, tolong saya dipakai lagi. Karena saya jadi subjeknya terbekali iya. dalam pembelajaran itu Ibu. Gitu. Jadi pokoknya bahagia gitu lah Ibu RR. Saya juga bahagia loh Bu, bahagia nggak salah saya pilih orang gitu. Ternyata Ibu ini memiliki dedikasi yang tinggi terkait tentang pembenahan diri, upgrade diri ya Bu ya, apalagi tentang kompetensi pedagogiknya ya Bu ya. Oke Bu, itu tadi pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada tuh? Terima kasih buat kesempatan yang Ibu buat untuk saya. Semoga bulan kita ke depannya semakin berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Itulah yang saya ucapkan. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk
terakhir kali ya Bu ya. Nanti jika Ibu memiliki waktu lagi ataupun misalnya Ibu memiliki kendala atau apa, nggak apa-apa kita lakukan coaching lagi agar nanti lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu ya. Sama-sama berkolaborasi kita ya Bu ya. Ya intinya kita tuh harus berkolaborasi demi apa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah ini. Oke Bu ya, terima kasih banyak. Tetap semangat Ibu, tetap tetap jangan goyah, tetap optimis untuk melakukan pembaruan atau perubahan di sekolah kita ini. Oke, baik Ibu, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih Bu.